sahabat Lesya dan Lexa, selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita bakal trip seru ke Nirvana Valley Resort yang berada di kawasan Puncak 2, Bogor. Dan di perjalanan kali ini, kita akan mencoba naik transportasi umum sampai akhirnya tiba di lokasi glamping dengan pemandangan yang super indah. Kira-kira seseru apa perjalanan kita ini? Dan apakah ribet kalau ke Nirvana Valley Resort tanpa bawa kendaraan sendiri? Mudah atau malah bikin capek ya? Buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai habis ya. Yuk, ikutin terus perjalanan kita sampai selesai. Perjalanan kita dimulai dari stasiun Jakarta Kota. Dan kita sudah sampai di stasiun Jakarta Kota sekitar jam setengah 7 pagi. Kita akan naik KRL yang menuju stasiun Bogor. Untuk tarifnya cuma sekitar Rp6.000 per orang. Untuk pembayaran tiketnya kita pakai e-money. Lumayan hemat loh buat trip kali ini. Sekarang kita tinggal nunggu keretanya datang. Nah, keretanya akhirnya datang juga. Kita akan mulai naik KRL ini sekitar jam 7 pagi dengan tujuan akhir stasiun Bogor. Perjalanan menuju Bogor kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam tergantung kondisi perjalanan. Walaupun naik transportasi umum, sejauh ini masih nyaman kok. Dan serunya naik KRL itu, kita bisa lihat-lihat suasana kota yang perlahan-lahan jadi lebih hijau saat mendekati kota Bogor. Dan KRL komuter lain rute Jakarta-Bogor ini melewati sekitar 24 stasiun pemberhentian. Perjalanan ini melintasi stasiun utama seperti Manggarai, Pasar Minggu, Depok, Citayam, hingga berakhir di Bogor. Nah, sahabat Lesya dan Lexa, kita sekarang sudah sampai di stasiun Bogor. Tapi, perjalanan kita belum selesai. Karena lokasi Nirvana Valley Resort-nya itu cukup jauh dan agak terpencil. Kalau menggunakan transportasi umum sebenarnya bisa, tapi jalurnya lumayan panjang dan cukup ribet. Dari stasiun Bogor, kita harus naik angkot dulu ke arah Baranang Siang atau Sukasari. Setelah itu lanjut lagi menuju Cilengsi atau Jonggol. Dan dari Jonggol masih harus cari ojek atau angkutan pedesaan menuju Sukamakmur. Belum lagi kondisi jalannya yang menanjak dan berliku. Kalaupun lanjut naik ojek dari Sukamakmur ke Nirvana Valley itu, biayanya juga pasti lumayan mahal. Apalagi buat yang baru pertama kali kesini, kemungkinan bakal bingung di perjalanan. Naik transportasi online sangatlah mahal, sekitar 200 sampai 300 ribuan. Itu pun untuk berangkat saja. Untuk pulang kemungkinan tidak ada transportasi online yang mau pick up. Tapi tenang, sahabat Lesya dan Lexa, ternyata kita punya alternatif yang jauh lebih praktis, nyaman, dan pastinya lebih simpel untuk sampai ke Nirvana Valley Resort tanpa ribet. Daripada harus ganti-ganti angkutan umum berkali-kali dan kurang efektif. Pastinya ribet ya. Apalagi bagi yang membawa anak seperti kita ini. Alternatifnya, akhirnya kita memutuskan untuk lanjut perjalanan dengan rental motor yang ada di sekitar stasiun Bogor untuk langsung menuju Nirvana Valley Resort. Selain lebih praktis, perjalanan juga jadi lebih nyaman dan hemat tenaga. Banyak kok tempat rental motor dekat stasiun Bogor. Yuk, ikutin terus. Di mana tempatnya? Dan bagaimana caranya rental motor di Bogor? Dari sekian banyaknya rental motor dekat stasiun Bogor ini, kita akan menuju ke satu tempat rentalnya. Namanya Translea. Untuk lokasinya, setelah keluar dari stasiun Bogor, kita jalan menuju ke arah alun-alun Kota Bogor. Suasana pagi di sini ternyata cukup nyaman dan ramai. Banyak orang yang baru mulai aktivitas, ada yang olahraga, ada juga yang lagi cari sarapan pagi. Dan enaknya perjalanan tanpa kendaraan pribadi itu, kita jadi bisa lebih santai menikmati suasana kota. Kita bisa sambil lihat-lihat sekitar, bahkan bisa sekalian kulineran. Siang-siang udah masuk pagi. Mau main ke situ dulu.
Sepanjang jalan menuju alun-alun Bogor ini banyak jajanan dan tempat makan yang bikin lapar mata. Jadi buat kalian yang suka jalan santai sambil menikmati suasana kota, cara seperti ini seru loh buat dicoba. Dan ini, kita sudah berada di alun-alun Kota Bogor. Tempatnya bersih, cukup nyaman, dan jadi salah satu spot yang ramai dikunjungi warga maupun wisatawan. Tapi tujuan kita ke sini bukan cuma buat jalan-jalan ya. Karena lokasi tempat rental motornya nggak jauh dari alun-alun kok. Lokasinya cukup dekat dari sini, cuma tinggal nyebrang jalan ke arah KFC Taman Topi Square. Kalau masih bingung, tanya saja ke orang sekitar KFC Taman Topi Square. Setelah sampai di KFC Taman Topi Square, tanya saja ke security tempat rental motor Translea. Lokasi Translea ada di basement Taman Topi Square. Tempatnya cukup gampang ditemukan, dan pilihan motornya juga lumayan lengkap. Dan menurut kita, ini jadi solusi alternatif yang paling praktis dibanding harus naik angkutan umum berkali-kali menuju Nirvana Valley Resort. Buat kalian yang mau coba cara seperti kita, ini dia info rental motornya. Motor-motor di sini terlihat rapi, kondisinya baik, dan siap pakai. Pelayanannya juga enak untuk diajak ngobrol, dan proses rentalnya ternyata simpel banget. Kita cuma diminta menunjukkan identitas untuk didata. Setelah semua proses selesai, kita tinggal pilih motor mana yang mau disewa. Pilihan motornya pun lumayan lengkap, dari matic kecil sampai matic yang besar juga ada. Untuk harga sewanya, matic kecil 120.000 untuk 12 jam dan 150.000 untuk 24 jam. Matic besar 170.000 untuk 12 jam dan 200.000 untuk 24 jam. Setelah ngobrol dan diskusi, akhirnya pilihan kita tertuju pada matic yang kecil. Karena sebelumnya kita sudah diskusi dengan pemilik kalau kita mau ke Nirvana Valley Resort dan jalur ke arah sana itu sangat terjal dan berliku. Kita dikasih motor tahun keluaran baru yang masih grass. Karena memang harus kendaraan yang fit untuk ke daerah sana. Itu kata yang punya rentalnya. Yang bikin makin senang, karena kita sewanya untuk 3 hari, kita dikasih potongan harga 100.000. Jadi totalnya cuma 350.000 untuk 3 hari penuh. Lumayan banget kan? Setelah proses selesai, kita juga dikasih fasilitas lengkap loh. Kita dikasih helm 2, jas hujan pun masing-masing 1. Sebelum jalan, motornya jangan lupa dicek dulu bareng-bareng ya, agar kondisinya enak dipakai. Rem aman, kondisi ban, bensin cukup, dan motor juga bersih. Tinggal gas untuk lanjut perjalanan ke Nirvana Valley Resort. Menurut kita, ini jadi salah satu solusi alternatif paling nyaman bagi yang mau liburan ke Puncak 2 tanpa kendaraan pribadi. Karena dengan cara sewa motor di Bogor ini, rasanya perjalanan jadi lebih bebas. Mau kulineran malam, cari penginapan, atau jalan-jalan di daerah Puncak pun jadi lebih gampang tanpa ribet cari transportasi lagi. Perjalanan pasti bakal seru nih. Karena katanya sih jalur menuju Puncak 2, pemandangan alamnya bagus loh. Kita jadi makin gak sabar buat sampai ke Nirvana Valley Resort. Jadinya sewa motor. Dapat helmnya Awal perjalanan masih terasa santai, jalanan masih lebar, kendaraan masih ramai di kanan kiri jalan. Semakin jauh meninggalkan pusat kota, suasana mulai berubah. Keramaian perlahan tergantikan pemandangan hijau, mulai terlihat siluet gunung dari kejauhan. Angin terasa makin dingin saat motor terus melaju membelah jalan pegunungan. Iya, kalau malam Pohon-pohon besar mulai mendominasi di pinggir jalan. Suasananya
mana cahaya matahari tertutup pepohonan tinggi. Jalan yang tadinya lebar mulai mengecil, tikungan demi tikungan muncul tanpa henti. Kadang naik curam, lalu langsung turun tajam. Di salah satu tikungan, Di depannya terlihat sebuah mobil ada truk truk terguling di terguling. pinggir jalan. Beberapa warga dan pengendara lain sedang Bawa berhenti pupuk, melihat katanya. kondisi di sana. Jalur itu memang cukup ekstrim, berliku dan naik turun. Bawa Jadi pupuk, harus ekstra katanya. hati-hati saat berkendara. Iya. Kita pun langsung menurunkan kecepatan, Bawa pelan-pelan pupuk. melewati tikungan sambil menikmati Motor bisa suasana lewat, alam tapi yang makin penumpangnya terasa turun dulu. sepi dan dingin. Gantian jalan. Tidak lama kemudian, di pinggir jalan mulai terlihat papan penunjuk arah bertuliskan Nirvana Valley Resort berjarak 100 meter lagi. Rasa capek di jalan pun langsung hilang, tinggal sedikit lagi sampai tujuan. Masih 100 meter lagi dari pintu masuk. Alexa bangun, kita udah sampai. Benar saja, sekitar 100 meter ke dalam, akhirnya terlihat gerbang masuk Nirvana Valley Resort. Suasananya tenang, dikelilingi pepohonan, dan udara yang jauh lebih sejuk dibanding Aku udah kota. riset. Begitu masuk area resort, Iya. petugas 2 keamanan malam ya, langsung Bu, ya? menyambut ramah dan mengarahkan motor menuju tempat reservasi. Kenapa deh? Ntar lihat nggak ada. Kasih ya Kak. Dan akhirnya perjalanan panjang dari Bogor menuju Nirvana Valley Resort pun selesai juga. Perjalanan hari ini akhirnya sampai juga di tujuan. Dari ramainya kota Bogor, jalanan pegunungan yang berliku, sampai suasana hutan yang dingin dan tenang. Semuanya jadi pengalaman yang seru. Di perjalanan menuju Nirvana Valley Resort, capek di jalan? Rasanya langsung terbayar begitu sampai di area resort dengan suasana alam yang adem dan pemandangan pegunungan yang bikin tenang. Berhenti dulu ya. Udah sampai guys. Naik keretanya cuman 1,5 jam dari kota sampai Bogor. Tapi naik motornya mau 4 jam. Berhenti 2 kali, satu berhentinya mau sejam. Karena bawa bocil, jadi berhenti dulu. Tempatnya sepi banget guys. Pokoknya nggak ada yang nginep Senin selain kita. Sepi banget. Depannya kolam ikan. Dan mungkin sekian dulu cerita perjalanan kita untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kami dari awal sampai akhirnya tiba di Nirvana Valley Resort ini. Jangan lupa tetap hati-hati kalau kalian mau touring atau road trip ke daerah pegunungan seperti ini ya. Karena jalannya memang cukup menantang di beberapa titik. Di part selanjutnya, kita bakal lanjut review lengkap tentang Nirvana Valley Resort. Mulai dari suasana taman, fasilitas, pemandangan, makanan, sampai pengalaman menginap di sini. Jadi, jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Sampai bertemu lagi di perjalanan selanjutnya.